Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 0533169313 dari UPBJJ Bandung. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum pemrograman berbasis web. Baik, jadi untuk tugas 2 ini kita sudah memasuki ke bagian Vue.js-nya, di mana di soal itu diminta untuk membuat dua halaman stok bahan ajar dan delivery order, di mana masing-masing ada ketentuannya seperti eh, terdapat field-field ini atau kolom-kolom ini, kemudian mengedit stok bahan ajar, melakukan filter-filter. Lalu ada status untuk stok juga, di mana eh, jika stoknya lebih dari safety stock atau lebih dari sama dengan, maka dia akan ada badge atau label berwarna hijau. Dan jika stok saat ini tuh kurang dari safety stock, maka akan ada warning, semacam warning, dan jika kosong juga akan ada statusnya. Kemudian terdapat menu delivery order, di mana bisa melihat timeline dari pengiriman. Kemudian terdapat status dan detailnya. Gitu. Nah, di sini saya sudah membuat untuk tampilan dan fungsi-fungsi webnya, di mana terdapat 3 file. Di sini saya membuat 3 file. Yang pertama itu index.html sebagai navigasi ke bagian stok dan tracking order. Kemudian terdapat halaman stok dan trackingnya. Nah, kemudian untuk file CSS dibuat terpisah pada file style.css. Eh, Sebagai referensi, saya menggunakan referensi dari stylingnya Tailwind CSS. Jadi mungkin beberapa sintak itu dan beberapa cara pendekatan codingnya itu mirip dengan library Tailwind CSS. Nah, berikutnya untuk file JS-nya di sini data bahan ajar merupakan file JS yang diberikan untuk soalnya dari soalnya. Kemudian di sini terbagi dua file JS untuk menginisialisasi masing-masing uh, kebutuhan fungsi untuk per masing-masing halaman. Sebagai contoh di sini ada stock app.js, di mana di sini terdapat beberapa fungsi untuk sesuai dengan permintaan soal terkhusus pada halaman stok. Seperti di sini terdapat filter ya. Nah, di filter kemudian dengan menggunakan computed property, kemudian ada stok statusnya seperti permintaan di soal, lalu ada watcher. Di sini bagian watcher stock ini digunakan hanya untuk mendeteksi apakah ada perubahan di data stock seperti itu. Kemudian untuk filter UPBJJ di sini juga menggunakan watch. Fungsinya adalah supaya jadi terdapat filter kategori di mana kategori mata kuliahnya itu. Nah, kategori mata kuliah ini hanya berfungsi di UPBJJ ketika user memilih UPBJJ terlebih dahulu. Nah, apabila belum memilih UPBJJ, maka filter kategori ini tidak bekerja. Ini juga berlaku sebaliknya apabila terdapat perubahan UPBJJ, maka filter kategorinya akan terreset secara otomatis menggunakan property watch ini. Lalu ada methods. Di sini ada reset filter untuk menggunakan sebagai fungsi dari button reset. Nah, berikutnya ada untuk men-set badge dari status. Nah, uh, kita akan langsung ke bagian webnya ya. Jadi ini untuk halaman index.html-nya sebagai navigasi. Nah, pertama kita akan masuk dulu ke halaman stock. Nah, di sini view yang saya gunakan adalah berupa table. Dan di atasnya sini ada input-input sebagai filternya. Yang pertama kita bisa menambahkan bahan ajar.
Ini ada lokasi rak, lalu ada harga, catatan contoh kegiatan. Nah, di sini datanya berhasil ditambahkan ke tabel dan dia statusnya menipis karena stoknya lebih kecil daripada safety stoknya. Kita bisa edit juga, misalkan stoknya kita tambahkan jadi 50, maka dia stoknya akan menjadi aman ya, dan stoknya ini berwarna hijau. Nah, kemudian kita bisa melakukan filter juga atas data di bawah ini. Sebagai contoh, kita bisa filter untuk UPBJJ Surabaya saja, seperti ini. Kemudian misal dari Jakarta. Lalu selain itu kita bisa juga melakukan kategori, memfilter kategori. Kemudian ada filter status peringatan untuk stok, di mana jika stoknya menipis, kita bisa filter juga. Kalau yang kosong juga bisa. Lalu kita bisa search nama atau judul mata kuliahnya. Seperti contoh di sini misalkan saya cari, nah seperti ini, maka dia akan otomatis memfilter isi tabelnya. Oke, di sini juga bisa kita reset untuk filternya. Maka semuanya akan otomatis terreset kembali seperti di awal. Oke, berikutnya ke halaman yang tracking ya. Jadi di halaman tracking ini sama juga untuk file JS-nya terpisah, dan kalau dilihat di tampilan websitenya, di sini ada informasi delivery ordernya ya, dan ada juga riwayat perjalanannya seperti ini. Nah, untuk di tracking ini ada file JS terpisah di mana terdapat properti tracking yang didapatkan dari data bahan ajar.js. Lalu terdapat beberapa validasi inputan juga ya ketika akan membuat delivery ordernya. Seperti di sini, ini dia ada fungsi, ada metode validate form, di mana yang pertama ini NIM-nya harus diisi ya. Kemudian NIM ini harus memiliki minimal 9 dan maksimal 12 digit angka. Kemudian beberapa validasi lainnya dia harus diisi, lalu di tanggal spesifik di tanggal kirim, tanggal kirimnya itu harus H+1 dari hari ini ya, karena tidak masuk di logika ketika tanggalnya itu di set ke misalkan kemarin gitu, atau sebelum dari hari ini. Berikutnya kita di sini juga ada auto mapping. Misal di sini ada pilihan pilih paket bahan ajar ya, yang dimana di dalam paket bahan ajar ini sudah terdapat kode-kode mata kuliahnya ya. Lalu kemudian kode-kode mata kuliah ini di mapping ke properti stock untuk mendapatkan judul-judulnya atau harganya ya. Seperti contoh misal di sini kita coba. Nah, di sini akan otomatis ada harganya yang diambil dari harga paket bahan ajarnya. Di sini untuk paket bahan ajar IPS dasar itu ada 4116 dan 4115, di mana 4116 dan 4115 ini harganya 65 dan 60. Seperti itu. Kemudian kita bisa buat delivery ordernya. Nah, di sini akan terbuat sebuah delivery order baru. Lalu semisal kita ingin membuat delivery order lagi, kita klik refresh dulu, maka dia akan mengenerate nomor delivery order baru yang berdasarkan dari nomor delivery order terakhir yang di-input. Seperti itu. Untuk keseluruhan dari website ini, saya menggunakan referensi, atau dari sisi pewarnaan itu menggunakan referensi dari website UT, di mana
palet warna utamanya itu biru dan kuning ya. Sisanya itu menyesuaikan dengan kondisi status dan state-nya. Oke, itu saja untuk praktikum pada kali ini. Sekian dan terima kasih.